Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan pembayaran tukin yang mungkin selama ini Bapak Ibu tunggu-tunggu, di mana ada kabar baik terutama bagi dosen-dosen ASN atau PNS, di mana Mendiktisaintek itu mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan itu sudah menyetujui perhitungan tukin khusus untuk dosen ASN. Jadi, mau tahu informasinya lebih jelas seperti apa, Bapak Ibu harus menyaksikan video ini, karena nanti di dalam video saya akan saya tampilkan berita tersebut. Kemudian di video-video berikutnya saya tetap akan membahas terkait dengan tukin ini. Jadi, mau tahu informasinya seperti apa, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu. Nah, ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Menteri Keuangan itu sudah menyetujui terkait dengan perhitungan tukin bagi dosen-dosen ASN. Nah, tentu dari awal video ini teman-teman dosen non ASN pasti akan bertanya-tanya, loh kenapa hanya cuma dosen ASN gitu ya? Nah, tetapi kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu, bagi teman-teman dosen non ASN kita tetap akan berjuang ya sama-sama, karena kita juga menuntut keadilan. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dosen ASN itu sama juga dilakukan dengan teman-teman dosen non ASN. Jadi seperti pada video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa ketika teman-teman dosen ASN atau PNS itu melakukan kegiatan tridharma, maka teman-teman dosen non ASN juga melakukan kegiatan tridharma. Ya, bahkan mereka tidak mendapatkan fasilitas yang layak selayaknya teman-teman dosen yang di ASN ya, teman-teman dosen PNS maksudnya, seperti itu. Salah satu contohnya adalah mereka seringkali mendapatkan tunjangan, kemudian fasilitas beasiswa yang lebih memadai gitu ya, berbeda dengan teman-teman dosen non ASN. Nah, karena kedua-duanya ini menghasilkan output yang sama, maka tentu pemerintah harus bersikap adil terhadap dosen non-ASN juga. Dimana kalau dosen ASN mendapatkan tukin, maka dosen ASN, non-ASN juga harus mendapatkan tukin. Nah, tetapi terlepas dari itu semua, ini yang akan saya sampaikan terkait dengan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi itu sudah mengungkapkan bahwa baru-baru ini Menteri Keuangan itu sudah menyetujui perhitungan tukin dosen ASN. Nah, jadi kita akan membahas terkait hal tersebut lebih mendalam ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tunjangan kinerja, bahwasanya tunjangan kinerja ini sudah lama sebenarnya dinanti oleh ribuan dosen ASN di seluruh Indonesia. Nah, sebagai bagian penting dari sistem pendidikan tinggi, dosen ASN itu memiliki peranan penting yang sangat strategis, yang tertulis semacam itu ya. Padahal dosen non-ASN juga memiliki peranan penting juga terhadap perkembangan keilmuan gitu ya. Namun, berbagai kendala administrasi dan birokrasi membuat hak-hak teman-teman dosen ASN ini tertunda. Nah, oleh karena itu, kita akan membahasnya secara rinci di dalam berdasarkan dari berita yang telah disampaikan oleh Mendiktisaintek ya di harian Kompas. Nah, bisa dikatakan bahwa ini adalah kabar baik ya yang bisa yang disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Bojonegorto pada tanggal 16 Januari 2025, di mana beliau menyebutkan bahwa perhitungan tukin dosen ASN itu telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Nah, artinya para dosen ASN yang telah lama menantikan hak mereka kini memiliki harapan baru. Namun proses ini tentunya belum selesai sepenuhnya ya Bapak Ibu ya, di garis merahi bahwa hal ini masih butuh proses lagi ya, belum sepenuhnya. Tetapi nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Nah, masih tentunya ada tahapan-tahapan administrasi yang harus dirampungkan sebelum pencairan bisa dilakukan. Nah, tentu bagi para dosen ASN, tunjangan kinerja ini bukan hanya soal tambahan pendapatan, tetapi juga bentuk pengakuan atas peran penting mereka dalam mendidik generasi bangsa. Isunya sih kayak gitu. Jadi seakan-akan dosen non-ASN itu tidak memiliki kontribusi terhadap generasi anak-anak bangsa yang mereka sudah didik gitu ya. Nah, negara ini saya nggak tahu apakah sudah kehilangan logika, saya juga tidak paham gitu ya. Nah, tidak heran
kabar ini langsung menjadi perhatian besar di kalangan akademisi. Nah, dalam sistem pendidikan kita, dosen itu adalah garda terdepan dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Dosen loh ya. Bukan hanya cuma dosen ASN, tapi dosen non-ASN juga. Nah, dan juga mereka juga mendapatkan tunjangan atau tentu harapan ini itu bisa menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk terus berkontribusi secara maksimal. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa apa sih sebenarnya yang melatar belakangi masalah tersebut, kalau kita melihat lebih dalam, penyebab dari masalah ini yaitu tentunya lebih kompleks ya, dan memakan waktu bertahun-tahun. Nah, semuanya itu bermula dari berlakunya Undang-Undang ASN pada tahun 2015. Dalam aturan tersebut, terjadi perubahan besar-besaran dalam struktur pendapatan ASN. Nah, untuk ketenaga administrasi, mereka itu mendapatkan atau menerima gaji pokok dan juga tunjangan kinerja. Nah, berbeda dengan dosen ASN. Nah, kalau dosen ASN itu komponen pendapatannya itu terdiri dari 3 hal, yaitu gaji pokok, kemudian tunjangan fungsional, dan juga tunjangan profesi. Nah, gitu. Nah, sayangnya tidak semua dosen ASN itu memenuhi syarat untuk menerima tunjangan profesi. Nah, tentunya proses sertifikasi ini menjadi salah satu kendala utama juga, di mana banyak dosen, terutama dosen yang masih baru-baru ya, atau yang belum bisa tersertifikasi karena adanya keterbatasan waktu, kemudian regulasi, atau faktor administrasi lainnya. Nah, sementara itu, tunjangan kinerja yang seharusnya menjadi tambahan juga tidak kunjung terrealisasi. Nah, hal ini menimbulkan ketidakpuasan yang cukup besar di kalangan dosen, terutama dosen-dosen ASN. Nah, banyak dosen yang merasa bahwa pekerjaan mereka itu tidak dihargai dengan layak. Nah, itu kalau yang itu benar memang ya. Meskipun kontribusi mereka terhadap pendidikan itu sangatlah besar. Apa sebenarnya faktor penyebab keterlambatannya? Nah, selain masalah sertifikasi, ada juga sebenarnya kendala lain yang memperlambat proses ini, yaitu perubahan nomenklatur kementerian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kementerian yang mengurusi pendidikan tinggi ini telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari Kemenristek-Dikti, kemudian digabungkan menjadi Kemendikbudristek, hingga kini menjadi Mendikti-Saintek. Nah, setiap perubahan ini tentunya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kebijakan dan anggaran. Nah, bayangkan saja coba, setiap kali ada perubahan struktur organisasi, maka seluruh dokumen administrasi dan perhitungan anggaran itu harus diperbaharui lagi. Nah, hal ini jelas membutuhkan kondisi yang tidak sederhana, baik di tingkat kementerian maupun di level instansi terkait. Nah, selain itu, proses pengumpulan data dari seluruh perguruan tinggi negeri dan penghitungan ulang berdasarkan kriteria baru juga memakan waktu yang tidak sedikit atau butuh waktu yang lama. Nah, lalu apa sebenarnya langkah selanjutnya ya? Nah, langkah selanjutnya itu adalah setelah Kementerian Keuangan menyetujui perhitungan tukin ini, saat ini prosesnya masih menunggu persetujuan final dari juga Menteri Keuangan. Ya, selain itu dokumen anggaran itu akan diajukan untuk pencairan. Kemudian akan dirapatkan dengan Komisi 10 DPR RI juga. Itu juga sebenarnya mereka juga menyatakan keseriusannya untuk mendukung penyelesaian masalah ini. Nah, dalam beberapa waktu ke depan, kita juga akan melihat langkah konkret dari Kemendikti-Saintek untuk memastikan bahwa tunjangan ini dapat dicairkan tanpa hambatan apapun ya. Nah, kita semuanya berharap proses ini berjalan cepat dan transparan agar para dosen ASN bisa segera menikmati atau menerima hak mereka ya. Tidak hanya itu, kebijakan pendukung juga itu sedang dipersiapkan agar kasus seperti ini tidak terulang di masa depan. Dengan kerjasama berbagai pihak, ada optimisme bahwa proses ini bisa menjadi lebih efisien. Nah, kemudian ada dukungan dari DPR nih. Nah, di mana dukungan dari DPR ini juga sangat penting dalam hal ini, di mana Komisi 10 DPR RI itu telah mengusulkan tambahan anggaran kurang lebih 10 triliun untuk mendukung kebutuhan Mendikti-Saintek secara keseluruhan, di mana anggaran ini tidak hanya mencangkup tunjangan kinerja, tetapi juga program-program yang lain yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia. Nah, komitmen DPR untuk mendukung dunia pendidikan ini menjadi sinyal positif sebenarnya bagi keseluruhan pihak. Dengan tambahan anggaran ini diharapkan
tidak hanya dosen ASN yang terpenuhi, tetapi juga kualitas layanan pendidikan yang semakin meningkat. Nah, program pengembangan dosen fasilitas, kemudian seperti misalnya fasilitas kampus hingga beasiswa, mahasiswa juga menjadi prioritas dalam alokasi anggaran ini. Nah, jadi kita semua berharap bahwa apakah langkah-langkah yang sedang dilakukan ini dapat berjalan lancar dan hak-hak para dosen ASN itu bisa segera terpenuhi. Nah, tentu ini juga akan menjadi pertimbangan atau protes bagi teman-teman dosen non-ASN. Ya, jangan sampai misalnya karena mereka memiliki tanggung jawab yang sama, menghasilkan output yang sama, tetapi dosen non-ASN selalu dikucilkan, selalu dianaktirikan. Jadi, kita tetap harus berjuang bersama-sama bahwa teman-teman dosen non-ASN juga harus layak mendapatkan tukin, ya terlepas dari status mereka ASN ataupun non-ASN. Tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal untuk mendidik anak-anak bangsa. Kemudian mereka melakukan kegiatan yang sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman dosen ASN. Nah, yang saya pesan saja adalah jangan sampai nih teman-teman dosen ASN itu sudah menerima tukin, tetapi yang banyak melakukan korupsi adalah dari universitas-universitas negeri. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan sambung pada video-video berikutnya terkait dengan tukin. Oleh karena itu, tetap saksikan video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.